persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam, lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah Ahlus Sunnah murni, dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah. Kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan, ya nggak ketemu. Itu kalau secara fikih-fikihan begitu gayanya, kasar pak. Ya bahasanya begitu, nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Berbicara Dr. Rozi Hasim ya, yang mengkritisi tarawih 8 rakaat. Jadi Rozi Hasim ini berlagak sebagai seorang muhaddis, mengkritisi hadis 8 rakaat. Karena menurut Ar-Rozi Hasim tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan tarawih 8 rakaat. Padahal hadisnya sudah jelas kan, yang dari Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan atau fi ghairihi ala ihda asra raka'atan. Itu hadisnya. Yang jelas hadisnya sangat populer dan seluruh hadisnya sahih. Di samping hadis-hadis lainnya yang berbicara tentang samanun rakaat, yaitu 8 rakaat yang diusung oleh Muhammadiyah, diusung oleh ulama-ulama lainnya. Termasuk di dalam hal ini Abu Hanifah, yang menjadi panduan Syekh Nasiruddin Albani. Tentu lebih ilmiah Syekh Nasiruddin Albani ketika membahas sholat tarawih 8 rakaat itu, karena memang ada. Syekh Albani jelas jika dibandingkan dengan Ar-Rozi Hasim ya tidak ada apa-apanya. Ar-Rozi Hasim itu jika dibandingkan dengan Syekh Nasiruddin Albani ibarat membandingkan kata dengan gajah gitu, nggak nyambung malah kalau dibanding-bandingkan. Kemudian mengkritisi orang yang memiliki kecerdasan sekelas Syekh Nasiruddin Albani itu juga konyol menurut saya. Di samping tidak mengkritisi kehebatan Syekh Nasiruddin Albani dari sisi ilmu, melainkan caci maki, juga memang tidak bisa menunjukkan kelemahan Nasiruddin Albani selain caci maki. Bayangkan, karena hadis Imam Bukhari dilemahkan, hanya caci maki saja jawabannya. Tidak ada jawabannya yang ilmiah, itu menunjukkan kelemahan dan kebodohan serta ketidakmampuan Ar-Rozi Hasim sebagai seorang yang katanya pernah lulusan hadis. Tapi kenyataannya nihil, tidak berilmu menurut saya. Ilmunya ngaco. Jika dicermati, justru yang kita pertanyakan tarawih 23 itu dari mana gitu. Kalau memang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarawih 23, siapa orangnya yang melaksanakan 23 di zaman Nabi lu? Siapa yang melaksanakan tarawih di zaman Nabi? Tiba-tiba banyak hadis-hadis yang keluar, riwayat-riwayat yang keluar berkaitan dengan 23 sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan yang dibawa sebagai hujjah adalah para sahabat. Ini perlu dipertanyakan, apa mungkin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanggar?
jika tidak hadis itu sendiri yang bermasalah gitu, atau riwayat itu sendiri yang bermasalah. Jadi kita membicarakan permasalahannya yang menimpa hadis-hadis atau riwayat. Jadi kita mempertanyakan itu. Karena dalam sebuah hadis yang datang juga dari Umar, riwayat dari tentang Umar yang memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami jemaah ketika itu sebanyak 11 rakaat, walaupun ada dengan hadis yang sama, riwayat yang sama antara 21 rakaat dan 11 rakaat, maka yang lebih benar adalah 11 rakaat. Itu. Karena sesuai dengan Nabi. Sedangkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mengatakan 23 rakaat itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita lebih yaitu mengambil perkataannya imam hadis yang mengambil perkataan sejarah Umar, pendapat tentang sejarah Umar melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat, bukan 23 rakaat. Itu lebih tepat. Silahkan siapapun yang bisa menunjukkan dari jalan yang sahih bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Saya tantang siapapun yang menemukan, Ar-Razi kayak siapa gitu. Ini tantangan saya. Ditunjukkan saja bahwa Nabi itu pernah melaksanakan salat tarawih 23 rakaat. Kalau tidak rakaat, bahwa ada sahabat di zaman Nabi melaksanakan salat tarawih 23 rakaat. Sahabat yang mana? Silahkan. Ini saja dari saya, tantangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.